kali 7 materi yang sampaikan enggak di copy ya Pak Nan? Di teman-teman, untuk teman-teman enggak ya? Enggak ada ya? Nah, mungkin itu salah satu nanti Pak Nan bagi koreksi kita ke depan. Tapi sebelum dia menyampaikan dan kita lanjutkan, yang membaca di depan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Tetapi di sini ada BPD. Ada yang keliru enggak di spanduknya? Ada. Tuna, siapa bisa jawab? Ada Pak, nggak tertulis. Yang kasih permen. Jadi apakah itu perangkat apa enggak? Oke Pak Nan, bukan koreksian dari tiang tapi peserta. Artinya kalau BPD dan pemerintah desa itu adalah pemerintahan. Oke? Sehingga kalau berbicara peningkatan kapasitas ini adalah aparatur desa. Desa itu terdiri dari BPD dan Tunas mana? Pemerintah desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan. Jadi Plinggim Sami hadir di sini selaku aparatur desa, bukan pemerintah desa. Karena kalau pemerintah desa niki adalah kepala desa ke bawah, tanpa ada ke kanan. Bukan kena ke kanan, BPD. Oke? Oke, tidak apa-apa, Pak Nan. Bukan yang mengoreksi. 7 kali 7 49. Betul lagi? Luar biasa. Ada jawaban. Oke, 7 kali 7 49. Kenapa yang nanti membuat angka? Artinya ini sebagai apa ya? Sebagai gambaran bahwa pelungguh setuju tidak setuju. Ya saya di sini seperti ini penampilannya. Oke, 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju ya penampilan saya seperti ini. Oke, kita lanjut Pak. tetap gagah Pak. Inilah yang tadi permen yang tadi ini, cuma piringnya beda. Lanjut Pak Nan. Ini dah tangan yang berebut tadi. Lanjut Pak Nan. Nah, ini beliau menjawab tadi. Insyaallah nanti di akhir sesi. Lanjut Pak Nan. Oke. Untuk produk hukum yang ada di desa, buku besarnya adalah Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. Mengenai dasar hukum dia tidak akan membahas. Ini mendiskusikan sama tiang. Kami yang ditegur di pasar itu luar biasa beliau niki makanya. Ya Bu, bersyukurlah berbalik punya sekda seperti beliau. Kita lanjut Pak Nan. Oke, ini jenis peraturan yang ada di desa. Tunas Pak BPD. 1. Nah, tunas Pak Nan berapa perdes Pak Nan? Baru 2 ya. Perdes sama BPD sudah bertanggung jawab. Oke. Peraturan kepala desa atau peraturan bersama kepala desa ada kerjasama Pak Nan? Sampai saat ini belum ada gitu. Lanjut. Ya, peraturan lagi penjabaran dengan aturan lain. Individual dia menukik ke personal. Final dia adalah sebagai pelaksanaan terakhir dari penjabaran atau pelaksanaannya itu masih diakui dan hidup. Itu yang menurut yang. Sehingga ada suatu cita-cita ke depan yang akan dicapai. Demikian juga semacam nabi ya, mencari bahasa daya kramodisi. Ada istilah kramodisi? Kramodisi atau hukum adat. Itu juga merupakan suatu peraturan yang sifatnya dia tidak tertulis tetapi diakui keberadaannya. Awik-awik kelelah pikir. Kemudian yang kedua, landasan sosiologis. Artinya dalam membentuk atau menetapkan peraturan, menyusun membentuk peraturan desa ini, dia tidak boleh bertentangan dengan kondisi sosial. Artinya kalau kemudian ambure, niki bukan celah pembenar sebenarnya. Berjadikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun penulisan.
Sehingga dalam penulisan, namun biasa nanti saat surah cinta atau surah nabi, pelajaran bahasa yang itu mensingkat YG dengan kita singkat DNG dan sebagainya. DNR. Maka di dalam peradaban hukum tidak dibenarkan menggunakan singkatan seperti ini. Oke, lanjut Pak Nan. Ya, ada 3 yang mencoba membuat sebuah klarifikasi. Kalau di dalam bahasa perundang-undangan niki tentu dipakai di undang-undang, PP, bahkan sampai dengan Perdes dan Perkades, maka keputusan kepala desa. Kemudian yang kedua ada bahasa ke notariatan, akte, sertifikat, akan beda bahasanya. Oke. Kemudian yang ketiga bahasa peradilan. Di BAB ini saudara ini pernah ke sana enggak? Nah, seperti ini ke bahasanya. Oke. Sangat prinsipil sekali perbedaan. Lanjut Pak. Kemudian tadi kekhasan dari bahasa perundang-undangan niki atau bahasa hukum niki, dia memiliki susunan bentuk kalimat dari pengaturan diusulkan dalam ketentuan materi suatu peraturan perundang-undangan harus mudah dipahami. Artinya kalau memang tidak boleh. Jalur ini digunakan untuk jalur sepeda. Sudah selesai final di sana. Kecuali ada rumusan lain yang memang dalam hal tertentu dia dibolehkan untuk dipergunakan dalam hal emergensi. Kemudian kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untuk mengubah suatu perilaku dengan menginstruksikan. Artinya ada sesuatu yang harus dilakukan atau semacam social engineering. Ini biasa beliau tenar sekali menyebut social engineering Pak Nani. Atau rekayasa sosial. Salah satu contoh, kalau dalam hukum Islam niki ada yang mengharapkan hukumnya KB. Tetapi pemerintah atau negara dalam hal ini di negara kita membolehkan KB. Itulah salah satu foto berjaga, Roro Kempes jaga foto kan? Tapi dia mau ada titik koordinatnya foto itu, seperti itu. Bahkan kemarin diminta kita surat pernyataan bupati bahwa betul dokumen yang kami sampaikan ini bupati siap mempertanggungjawabkan. Seperti itu. Karena iya betul, kemarin waktu klarifikasi yang awal Nabi Arani ke KRU sampai diminta, ini kan agak telat waktu itu disampaikan 2006, kan 3 tahun waktunya Niki sejak ditetapkannya peraturan bupati. Dia bilang pusat itu udah kembalikan aja, nanti gubernur batalkan. Di Bali Pak Gubernur, ini abali nih. Wah kalau begini peta desa, dia petanya itu harus definitif. Apa jadi yang kita sampaikan itu tidak bisa yang indikatif. Apa bedanya yang indikatif definitif? Minat tahun masih dia itu teknis kan. Jadi kemarin kita sudah sampaikan peta juga yang 15 desa persiapan itu dulu yang pemetaan 2013-16 ada penyepakatan juga. Tapi ternyata ada catatan hasil checklistnya mereka karena kita sudah sampaikan dokumen 2020. Saya kebetulan punya kenalan di situ. Diminta dong hasil checklistnya. Padahal kan lewat mulai tebarak nih waktu klarifikasi di pusat aku terkiriman supaya saya siap-siap kalau ada perbaikan karena kita ada waktu memperbaiki. Jadi tapi waktu perbaikan hanya 2 minggu belum selesai kan. Terus dikasih kita itu ada catatan peta desa, petanya belum sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa. Di situ teknis sekali di situ bagaimana tata pemetaan dan penetapan batas desa ini. Harus jelas penyepakatannya antar desa ini, desa A dengan desa B, harus ditandatangani berita acara per segmen batas. Misal, desa Berbani sebelah utara berbatasan dengan utara. Mantang. Itu bisa dengan Mantang ada 10 segmen batas. Nah dari segmen batas pertama ke segmen batas kedua itu apa saja yang dilewati? Harus ada titik koordinatnya. Bisa lewat Usuk Pangkat dan Amak Sae, Amak A menuju ke sawahnya Amak B ke titik koordinat
menuju napiaran ini ada saluran, ada jalan atau apa, harus jelas di situ. Sebelah barat. Ya, sebelah barat ini ada segmennya berapa? Karena masing-masing desa itu beda segmen batas. Dan kita harus mengacu ke peta yang di BIG karena ada Perpres nomor 9 tahun 2016 tentang kebijakan percepatan satu peta. Gitu. Jadi Indonesia ini kita kayak tanda buka nih di BIG. Karena timnya nanti yang pusat itu ada Badan Informasi Geospasial juga, jadi tim penataan desa pusat itu. Urus nih ke arah napi jagunin pokok apa istilahnya kerja 100 hari Pak Bupati. Karena kalau program kerja 100 hari sudah jelas target harinya, bulannya Mei itu sudah harus selesai. Nah tiap April niki target sudah kita sampaikan ke provinsi dokumen. Yang lengkap, maunya provinsi DBL. Dia masih provinsi DBL makin mau dia lengkap. Layak waktu hak pengusulan hak layak ya pergub doang, tato si Anda. Provinsi Anda bertanggung jawab. Kenapa dulu setujui? Kenapa kasih kode register? Karena kalau pembatalan dari setiap pusat gubernur yang disuruh batalkan. Itu makanya sekarang jerik provinsi kayak suruh. Itu yang perlu kita siapkan. Komitmen juga ini Pak Denan tolong disampaikan juga sama Pak Kades. Lokasi kantor desa, jadi dari Pesiak, di Minggu Hagu lewat dari Pesiak. Tahun ketiga bangun tanjat kur. Sampunan menikah. Ya, komitmen juga untuk pembangunan kantor desanya itu. Jangan nanti suruh desa anggarkan, iya, dengan kepe kan ada nanti pengen dia. Iya, kalau perlu swadaya, pajangan itu swadaya. Bagus bisa minta lewat APBD dan pokir bisa. Berutang lebih bisa kok. Iya. Bumdes. Itu. Bagus ini nanti lama tak dewa nak nyalon kan lemaan main. Aku nak kantor desa ini masuk ada kan penuh. Jelas. Jangan sampai nanti dia bilang peminat terbayar kan begitu. Kasihan Pak Denan pusing nanti dia cari uang. Nah itu, Niki yang Ampura kemarin tak sempat. Jadi untuk ini ke ini jadi mungkin dalam kesempatan Niki mungkin nanti minta tolong pada BPD mari dalam proses datang untuk kantor ketentuan ini inilah kita kalah dengan sudah kalah jauh sebenarnya dengan Lombok Timur dengan Sumbawa. Kalau saya mau sebenarnya kalau kita sebenarnya kalau kemauan tiang di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah seperti ini. Jadi dalam penyelenggaraan yang 4 bidang ini tentu harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Siapa yang menyelenggarakan pemerintahan di desa? Itu adalah pemerintah desa. Siapa pemerintah desa? Ada kepala desa dan ada dibantu oleh perangkat desa. Bagaimana di mana peran BPD juga termasuk yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Ya, tapi sebagai penyelenggara pelaksana tentu adalah pemerintah desa. Sudah dibagi-bagi tugasnya untuk bagaimana di aspek pengawasan. Seperti itu. Ini tugas unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan ini pengertian sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini yang diwadahi dalam ada sekretariat, kemudian ada pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan seperti itu. Nah, ini syarat perangkat desa. Barangkali mungkin tidak perlu yang ini kan nanti kita diskusi saja. Pengangkatan, nah ini mekanisme pengangkatan perangkat desa, penjaringan dan penyaringan, dan pemberhentian perangkat. Nah, di sini juga, perangkat desa berhenti, nah meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan. Diberhentikan itu usia genap 60 tahun. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan. Berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan perangkat desa dan mengatur larangan sebagai perangkat desa. Nah ini contoh misalnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa.
Tentu kita harus melihat persyaratannya terlebih dahulu. Apa persyaratannya? Nah itu ada penegasan atau surat edaran dari Menteri Dalam Negeri supaya diatur di peraturan kepala daerah, karena memang tidak diatur di Permendagri. Apa saja sih yang termasuk di dalam tidak lagi memenuhi persyaratan ini? Nah itu yang belum kita atur sebenarnya. Nah ini kita akan melaksanakan perubahan Pergub 43. Ada beberapa yang harus kita lebih atur kembali supaya tidak terjadi perbedaan interpretasi, ya karena kita nanti interpretasinya bisa masing-masing begitu, tidak ada kepastian hukum, karena untuk kalau tadi yang sampaikan asas penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang baik, prinsipnya salah satunya adalah bagaimana kepastian hukum seperti itu. Ini kemudian nanti larangan perangkat desa, ini kan bisa diberhentikan juga melanggar larangan. Larangan perangkat desa apa? Nah ini, nah sanksi yang melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran, tulisan dan atau tertulis. Dalam hal tidak diindahkan, maka kepala desa dapat melaksanakan pemberhentian sementara atau pemberhentian seperti itu. Nah ini kemudian unsur staf perangkat desa. Kepala desa dapat mengangkat unsur staf yang tugasnya untuk membantu kaur dan kasih sesuai dengan nanti tugas fungsi masing-masing kasih kaur ini. Mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi yang keempat ini dari Sabtu, materi kita tentang pembinaan dan pengawasan oleh kecamatan. Sebelumnya perlu kami perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Saya kira semua mungkin sudah kenal ya. Siap. Belum. Beliau nama beliau adalah Haji Muhammad Sukri SIP. Jabatan Sekretaris Camat Batu Klia golongan 3B. Materi pembinaan dan pengawasan desa oleh camat, dan itu Bapak Ibu sekalian, memang materi ini sudah ada di baik itu Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 maupun di PP 43 2014 di pasal 154. Di sana sudah diatur tentang pembinaan dan pengawasan desa oleh camat. Nah, jadi ini. Tapi sebelum kita ke materi, saya izin berdiri saja nih. Katanya kalau sudah duduk jangan lupa berdiri. Kalau sudah duduk jangan lupa berdiri. Kalau sudah berdiri. Ini bahasanya Pak Seridah, jabatan yang kita duduki saat ini satu saat akan pensiun juga kan? Masuk ke kasus umur 60 Out. pensiun kita. Kalau saya umur 58 pensiun. Peluru bertanda 58 60 ya. Karena kami kalau ASN itu di undang-undang ASN-nya sampai berumur 58, maka memasuki alhamdulillah 100 hari program kerja Pak Bupati yang dibebankan ke kecamatan itu tidak terlalu banyak, tapi terima juga. Satu, wajib selesai evaluasi APBDes-nya. Alhamdulillah kita 10 hari selesai. Kemudian sudah tuntas. Ada kecamatan belum, satu desa pun belum tuntas. Ada Pak. Kita alhamdulillah. Dan sudah juga terima
siltap maupun tunjangannya berumur-umur. Ada desa di Pedukuhan ini yang hasil evaluasi kami enggak yang mau ampur siltap doang tanpa tunjangan. Mohon maaf untuk Pak Dengar. Desa Mangka kasihan Pak Dengar. Setelah kami hidup bersama tim berdasarkan Pergub 70 2020 tentang pedoman penyusunan APBDes 2021, 30% yang boleh digunakan oleh desa yang digunakan untuk siltap plus tunjangan dan operasional BPD itu tidak boleh lebih dari 30% belanja, bukan 30% pendapatan. Mohon maaf Bapak Ibu ya, beda belanja sama pendapatan. Ini 30% belanja. Ternyata setelah kita hitung di mantan itu 30% belanja saja tidak cukup untuk siltapnya. Jangankan bicara tunjangan, sehingga dia baru cukup untuk membayar siltap perangkatnya 33,4%. Hanya siltap. Nah, bolehkah kita sekarang melanggar Pergubnya? Terpaksa Pak. Nah, pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, yakni bisa penyuluhan, bisa pengarahan, bisa pembinaan. Nah, kalau melihat definisi menurut Santoso ini, pelunggu-pelunggu ini dibina untuk menjadi lebih baik. Lanjut. Nah, kalau menurut Situmorang ini dia, pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan kegairahan kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang bertanggung jawab. Jadi supaya lebih semangat lagi. Mungkin kemarin kurang semangat, sekarang kalau sudah dibina, diberi pembinaan, diberi peningkatan kapasitas seperti ini, mudah-mudahan lebih semangat lagi. Jadi kan begitu maksudnya. Ini menurut Situmorang. Nah, kalau menurut Musannif di bukunya 191 halaman 11, pembinaan adalah segala sesuatu tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna, atau bahasa lainnya efektif dan efisien. Nah, ini mulai dari perencanaan. Nah, kira-kira ada gambaran dulu, itulah yang dimaksud dengan pembinaan tadi. Alhamdulillah. Nah, ini baru pengawasan lagi. Ini kita bicaranya dulu, mana katanya. Pengawasan kalau dikaitkan dengan bahasa Inggrisnya itu supervision. Pengawasan sama dengan pimpinan, sama dengan pengelolaan, sama dengan pengurusan, sama dengan penjagaan. Tawasi berarti dijaga, kan mikir. Atau bisa juga bermakna kontrol, pengendalian, pengawasan, penguasaan, pengaturan atau pembatasan. Sebab belum memiliki, mohon maaf semua kita kalau tidak ada kontrol, tidak ada batasan, Fir'aun jadi. Ternyata sudah ada contoh Bapak Ibu. Pemimpin yang diabadikan oleh Allah di dunia ini yang paling zalim adalah Fir'aun. Apa bentuk kezaliman Fir'aun? Salah satunya ketika dia tahu bahwa kekuasaannya satu saat itu akan runtuh, akan jatuh, karena ada yang bakal meruntuhkan jabatannya. Seluruh perempuan yang hamil ketika melahirkan laki-laki disembelih langsung anaknya, karena takut kekuasaannya akan itulah zalimnya Fir'aun. Bahkan lama-lama Fir'aun ini ngaku diri jadi apa? Saking berkuasanya, kan ngaku jadi Tuhan. Bahkan nyata-nyata di depan Nabi Musa dia bilang, wahai Musa, aku Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Mau lihat buktinya? Silakan. Maka dia panggil dua orang tentaranya sama Fir'aun, suruh berdiri depannya.
kemudian diambil dia punya pedang, dia pikir, oh, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Satu ditebas, lehernya sampai putus, mati. Yang satu tidak diapa-apakan. Hidup. Nah itu kan satu mati, satu bisa mematikan, bisa. Nah itu nanti lawan. Nah, kezaliman. Nah kita, mohon maaf, kenapa harus ada pembatasan atau penguasaan atau pengaturan? Ya biar kita tidak zalim seperti Fir'aun. Nah boleh gitu. Nah boleh. Nah kemudian pengawasan bisa juga berarti surveillance. Pengawasan, pengamatan atau penjagaan. Nah, lanjut dik. Nah, apa tujuannya belum diawasi? Mengetahui hasil kerja yang dijalankan pemerintah desa. Ya? Tiba-tiba ini penting kan? Apa yang terjadi? Kita melalui boleh kita saling mengkritisi, mengingatkan, boleh Pak. Tetapi ingat, ada batasan-batasan. Ini ada yang harus kita perhatikan di situ. Nah ternyata, ya terus terang, kami sempat berkunjung ke desa bersama, bahkan kita libatkan juga ketua forum kepala desa. Dekat menu, alhamdulillah, din milih dulu dia. Tapi setelah beberapa lama, hampir sekitar 4 bulan, kadosnya kena namanya PDUM, Bapak Ibu selalu dalam menjalankan kegiatan administrasi. Nah, jadi ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, aku perangkat, mungkin Bapak Ibu pernah di perusahaan ini, ternyata administrasi ini bukan sekedar apa yang Bapak Ibu ketahui barangkali. Kalau menurut kita itu yang disebut administrasi itu kertas-kertas yang ada tanda tangan atau tulisan. Kalau menurut ilmunya bukan itu. Ternyata yang ada administrasi itu proses kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Itu administrasi namanya. Contoh, sekarang ini Bapak sedang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas. Ini proses Pak. Tapi punya tujuan. Ini juga administrasi namanya. Nah sehingga nanti kegiatan kita ini didukung dengan bukti-bukti Pak. Mulai dari surat undangan Bapak, kemudian time schedule-nya, kemudian ada daftar hadirnya, ada foto dokumen, itu administrasi Pak. Sehingga sebaik apapun Bapak Ibu bekerja, katakanlah membangun, Anda kan mungkin duit bangun rabah Pak, tapi tidak ada administrasi yang real, yang nyata yang pernah kita buat, maka secara pemerintahan masih cacat, walaupun pekerjaan di fisik lapangan terus, woi mantap Pak. Lalu bukti administrasi dia ini salah juga. Nah, baru pekerjaan kita dikatakan sempurna, bukti administrasinya ada dan bukti fisiknya juga ada. Sesuai. Lanjut. Nah, ini pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui, nah ini dia. Ini bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh camat. Yang pertama, fasilitasi penyusunan perdes dan peraturan kepala desa. Ini sesuai dengan PP 43 tadi. Ya, terbukti tadi sudah cerita di awal. Tapi selama ini yang banyak kita bantu untuk penyusunan perdes ini masih sebatas perdes APBDes. Padahal sebenarnya bukan hanya APBD saja. Yang lain-lain kalau memang perlu dibantu untuk
bebas hal-hal tercela. Diri kita itu adalah apabila kita bertentangan kebijakan yang diambil dengan pimpinan. Pimpinan perintah kita putar laut lain menunggu. Berarti loyalitas kita dipertanyakan. Nah, lagu-lagu Pak Kadus dukung bawa atas harus loyal. Ampurin. Karena pelunggung kan tidak lagi dipilih oleh masyarakat kan, tetapi pelunggung diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Berarti pelunggung harus loyal ke Pak Kades. Di samping itu juga harus loyal kepada siapa? Masyarakatnya. Double pelunggung ini. Ya, Bawa atas. Aksari bisa kenaan. Kemudian, kalau masalah perencanaan pembangunan sudah tahun ini. Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan. Nah, yang tahun ini mohon maaf Bapak Ibu yang C ini kita dapat program dari pusat namanya program PISI, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah, yang menghubungkan dua desa, yakni Desa Kampak Siring dan Desa Presak. Di tahun 2020 kemarin nilainya 600 juta. Perencanaan pembangunan partisipatif, kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, di Batu Kliang saya belum melihat kerjasama antar desa di dalam wilayah Batu Kliang sendiri. Selama ini yang ada cuma satu, Pak. Mika dulu. Mika. Nah, yang ada hanya yang BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa, itu pun hanya mengelola aset PNPM, MPD, Mandiri Pedesaan, yang peninggalan zamannya Bapak SBY dulu. Itu saat ini di RAT lah istilahnya ya. Kalau istilahnya kalau di ADART itu musyawarah kecamatan untuk pertanggungjawaban. Tahun buku 2020 kemarin, alhamdulillah walaupun Covid di 2020, BKAD kita mendapatkan keuntungan kotor sekitar 800 juta. Alhamdulillah 800 juta bayangkan. Makanya gaji dia punya karyawan UBK itu lebih tinggi gaji dia sudah dia daripada guru. Aset yang dikelola hampir 5 miliar. Kepala desa. Berarti karena pelunggung seorang pembantu, maka pembantu pun adalah pemimpin terhadap amanah atasannya. Dan ia akan diminta laporan pertanggungjawaban. Berarti tidak hanya pertanggungjawaban di sini saja Bapak Ibu di dunia interview sampai besok. Jadi berat lanjut. Bapak, Ibu-ibu, kakak desa, pimpinan DPD yang saya hormati, katanya hadirin hadirat peserta peningkatan kapasitas perangkat desa Bali pada tahun anggaran 2021. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya itu Munawar Khalil. Bapak-bapak, teman-teman perangkat desa sekecamatan bisa panggil saya Wawan. Saya domisili di Mataram, tugas di Kecamatan Batu Kliang sebagai pendamping desa teknik infrastruktur, khusus fisik infrastruktur dan lain-lain. Kemudian saya bertugas dari November 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan masih di Amin. Itu singkat perkenalan diri saya. Saya mohon izin untuk berdiri. Jadi pada kesempatan ini yang diberi amanat untuk menyampaikan tentang pengadaan barang jasa. Nanti teman saya akan memperkenalkan diri juga nanti pada saat kesempatannya. Jadi pada malam ini dia dikasih kesempatan untuk menyampaikan tentang sampai 50 juta, 50 sampai sekian juta. Itu masing-masing ada prosesnya masing-masing. Siapa yang bertugas di sana? Semuanya bertugas sampai tataran level kadus itu ada fungsinya.
Jadi ini ada dasar hukumnya apa ini di PBJ itu adalah peraturan bupati wali kota. Lebih jelas, kemudian Permendagri ketentuan lebih lanjut dengan tata cara PBJ ini pengadaan barang dan jasa diatur dengan perbuk atau perwali. Kemudian ini lanjutannya pasal 1 ayat 1 Perka SKPP nomor 13 2013 ini yang disampaikan oleh orang kejaksaan kemarin itu ini. Tapi penjelasan dari Pak Kasih Gatun kemarin itu per satu area itu untuk nilai apresialnya saja itu 50 juta. Jadi kalau mau tukar guling boleh katanya, tapi seizin kabupaten. Tapi kalau beli tanah desa itu tidak boleh karena kalau harganya salah-salah karena biaya untuk tim apresialnya saja itu 5 juta per area. Itu penjelasan dari Kasih Gatun. Ini dia prinsip-prinsipnya, efisien, dana dan daya minimum, uang yang dikeluarkan minimum tapi hasilnya maksimal, efektif, sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, transparan. Ini artinya nanti sebenarnya di teknisnya itu mudah-mudahan nanti kita sempat sampaikan. Kemudian pemberdayaan masyarakat, gotong royong, ini pengadaan tenaga kerja sebisa mungkin dioptimalkan warga setempat. Misal ada pekerjaan jalan yang kalau tidak bisa untuk aspal-aspalnya minimal pembersihan, penebaran batu, pemadatan tanah dan lain-lain itu sebisa mungkin warga setempat yang dipakai. Akuntabel dapat dipertanggungjawabkan, artinya semuanya siapa yang bisa bertanggungjawab ini, semua pihak yang bertugas di sana. Salah satunya siapa? Nanti ada tugasnya Pak Kadis di sana juga. Ayo. Nah, para pihak terkait dalam pengadaan barang jasa harus mematuhi tiga saja, karena yang disampaikan sertifikasi cuma sekali dan dia ikut turun sertifikasi hanya di 100%. Jadi kalau 4 kali itu, jadi dia terlihat ketahuan 0%-nya berapa. Misalnya ternyata mau kita buat jalan, ternyata di lapangan 0%-nya itu banyak ilalang, banyak apa, jadi butuh pembersihan. Tapi di RAB itu tidak ada pembersihan, nah itu yang harus dipikirkan bersama. Jadi ada hal-hal seperti itu dari awal BPD-nya jadi tahu. 5% juga diajak mulai pelaksanaan itu, tapi semua proses itu melalui surat, itu intinya yang diminta sama kejaksaan itu. Jadi ada bukti administrasi kalau selain berita acara sertifikasi, lembar sertifikasi itu ada proses administrasinya yang mendahulunya, DPD diundang dan lain-lain itu. Ini pelaporan pembinaan bupati dilaksanakan berupa konsultasi. Ini melalui camat. Konsultasi dilaksanakan oleh tim asistensi BPJ. Ini tim asistensi pengadaan barang jasa ini bekerja barang jasa kabupaten, kemudian instansi pengguna desa dalam hal ini bisa kecamatan, bisa kita juga ini instansi teknis, misalnya di Kabin Pembangunan atau di PU. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah sampurna bapak-bapak ini. Tadi memang kita sudah diberikan waktu sampai dengan jam 9, tapi dia minta waktu cuma 15 menit. Karena dia tahu pada saat kita pelatihan, suasana pada saat ini kepengen kita keluar terus. Jadi kita sama juga Pak. Jadi sebelumnya ini memang hal penting karena di Kementerian Desa itu ada yang disebut dengan kegiatan pembangunan dan ada juga yang disebut dengan kegiatan pemberdayaan. Jadi kami satu paket di kecamatan untuk bidang infrastruktur, untuk fisiknya itu Pak Munawar Halil atau Mas Wawan, saya di bidang non fisiknya. Jadi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan untuk hari ini menggunakan dana desa juga tergolong juga pekerjaan dari non fisik. Jadi ada dua jenis kegiatannya, ada kegiatan fisik sama kegiatan non fisik. Jadi kalau tadi sudah disebutkan ada pengadaan barang dan jasa,
ada juga di kegiatan yang kita lakukan sekarang juga ada kegiatan barang dan jasa juga. Tapi sebelumnya, kalau mengenai yang tadi memang sangat-sangat teknis, kita tidak akan pernah cukup dengan waktu seperti tadi cuma 25 menit. Kalau konsep yang tadi memang sudah diturunkan langsung dari kejaksaan. Tapi sebelumnya Tuna Sampurre yang perkenalkan diri dulu. Saya Pak Rohadi, jadi dari pendamping desa khusus untuk pemberdayaan di Kecamatan Badukliang. Di Kecamatan Badukliang kami berdua memang dipercaya. Saya SK-nya dari tahun 2016. Jadi bulan September 2016 kebetulan saya datang 6 bulan duluan dari Mas Wawan. Kebetulan Mas Wawan tugasnya pertama di Kecamatan Lembar. Jadi Kecamatan Lembar tahun awal 2016 ditugaskan di Lembar. Kemudian di Kecamatan Lembar karena ada pemetaan dari pendamping, sehingga kami juga ada pemetaan khusus untuk pendamping desa pemberdayaan ditempatkan di kecamatan terdekat. Dan alamat yang kebetulan ada di Kecamatan Pringgarada, kecamatan sebelah. Masih kita bekerja, apakah otak kanan kita bekerja? Mungkin bapak-bapak bisa lihat di layar. Bisa. Warna apa yang Anda lihat? Putih, hitam, dan coklat. Nah, sekarang yang modest, apakah otak kiri atau otak kanannya bekerja? Jangan dibaca, tapi lihat warna apa yang dilihat. Jangan dibaca, Pak. Nih. Warna Coklat. kalau ini Biru. Hitam. hitam, merah. Hitam Hijau. merah. Hijau. Coklat. Kuning. Hijau dan putih. Hijau. Putih. Mati. Ternyata masih ada. Pendamping desa. Kita berikan aplaus yang meriah karena kita orang itu untuk memperhatikan dan Foto. dari jumlah peserta 26 mengisi jawaban dengan tepat waktu. Repetan naro. Tira lama. Bu Lili.